Pembahasan subbab kedua, peran lembaga penegak hukum. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan subbab kedua, peran lembaga penegak hukum. Yang pertama ada Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berikut adalah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Nah, inilah nama-nama Kapolri dari zaman dulu hingga sekarang. Selanjutnya ada Kejaksaan, yang saat ini Jaksa Agung Republik Indonesia dipegang oleh Pak Burhanuddin. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Berikutnya ada Hakim. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, membawahi badan peradilan lainnya yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Nah, untuk Hakim Agung sendiri di negara kita ini memang masih kurang ya, karena jumlah kebutuhannya memang cukup banyak. Sesuai dengan konstitusi, jumlah Hakim Agung di Indonesia ini maksimalnya adalah 60. Beberapa bulan lalu, KAI memang sudah mengusulkan calon Hakim Agung ke DPR. Namun karena saat ini sedang pandemi, maka prosesnya menjadi sedikit tersendat. Nah, kalau yang ini adalah 9 nama hakim konstitusi yang dipilih, 3 oleh DPR, 3 oleh Mahkamah Agung, dan 3 oleh Presiden. Lembaga selanjutnya ada advokat. Peran advokat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di mana advokat ini tugasnya adalah memberikan bantuan dan pendampingan hukum pada orang berperkara, baik itu yang terdakwa atau kepada orang yang berperkara perdata. Lembaga penegak hukum terakhir ada KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang perannya adalah
koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, saat ini KPK memiliki Dewan Pengawas. Adapun tugas dan kewenangan dari Dewan Pengawas KPK diatur dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seperti berikut.